Anda pengen tetap awet muda dan glowing, binti kinclowing. Ada satu suku Bapak sekalian, namanya suku Hunza. Suku Hunza ini kalau nggak salah adanya di daerah Pakistan, perbatasan Himalaya. Nanti bisa di browsing di YouTube itu. Nah, mereka tuh umur 65 tahun itu masih bisa melahirkan ibu-ibunya, perempuan 5 tahun. Dan masih tampak muda lah ya. Nggak kayak manusia modern kayak kita sekarang ini kan. Wajahnya usianya 30 tapi tampak 50. Bermutu, bermuka tua. Ya seperti boros gitu. Boros. Makanya kalau Anda lihat nenek-nenek kita, kakek-kakek kita yang jarang makan yang aneh-aneh itu, mereka tuh awet-awet aja wajahnya. Awet wajahnya, atau mungkin awet kekuatannya. Makan sosis nggak pernah, makan pizza nggak mau, makan nugget nggak mau. Dimakan apa? Ya itu sayur gitu-gitu kan. Ya anaknya kadang-kadang dia pasti makanan olahan gitu muntah dia, nggak bisa dia. Nah, jadi suku Hunza itu salah satu rahasia yang saya pernah baca itu adalah awet mudanya mereka itu adalah mereka suka sekali mandi air dingin. Air dingin. Kalau di sana air dingin beneran ya. Kalau kita di sini bahasanya kalau kita di kamar mandi air normal lah gitu ya. Kalau di sana tuh kan dinginnya kayak es. Nah itu ternyata bahwa salah satu kaidah untuk namanya itu brain shocking. Otak kita tuh dibikin kaget, tapi kaget itu bisa menguatkan katakanlah fungsi otak yang saya pernah baca atau lihat gitu ya, tentang itu tuh, itu adalah dengan cara, jadi misalkan ada orang pakai shower gitu ya, dan itu saya kerjakan itu. Kita pakai shower, misalkan showernya tuh ada hangatnya, misalkan ada shower di rumah lah ya. Atau kemudian habis hangat itu showernya langsung dipindahkan ke yang dingin. Kaget tuh ya. Jadi ada 3 sebenarnya kata beliau itu, kata si dokter itu, ini hadiah ya, bukan jualan. Nanti kita bagi-bagi. Jadi ada 3 tuh yang bisa membuat brain shocking, dia bilang. Yang pertama tuh puasa. Puasa itu bisa mengakibatkan atau membuat brain shocking. Jadi kalau orang brain shocking tuh nanti efeknya apa? Kecerdasan. Kecerdasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Tadi Anda mandi air hangat, tiba-tiba mandi air dingin. Itu juga bagus tuh. Dengan catatan ya, tubuh kita dalam kondisi fit ya. Nggak ada penyakit yang mengganggu dan cukup berat, itu catatannya. Makanya kalau saya datang ke pegunungan itu saya senang sekali ke sana. Kenapa? Saya pasti akan mandi air dingin. Dan kalau di rumah Bapak Ibu ada shower gitu ya, entah dia langsung keran gitu, selang gitu, atau yang langsung gitu. Nah nanti bisa dibikin, saya mau coba tapi belum saya kerjakan. Jadi pakai kayak Bapak Ibu, pakai kayak saringan, pakai saringan, entah yang logam aluminium itu atau pakai yang plastik isi es, lalu nanti airnya kan kena itu kan, itu mandi pakai itu. Kenapa? Itu ada satu kaidah baru namanya cold immersion. Cold immersion itu kita berendam di dalam air dingin. Itu keren. Kenapa saya katakan ini? Karena data-datanya ada. Bagus. Jadi mereka itu bahkan sekarang di ahli-ahli naturopati barat itu mereka membuka data-data tentang itu. Jadi kalau bathtub itu ya, bathtub itu nanti ada air kalau punya bathtub. Kalau nggak punya gentong. Saya nggak ada bathtub di rumah, tenang aja. Pakai gentong gitu ya. Nah, gentong itu isi air sama isi es. Tapi catatannya sekali lagi kita harus paham sekali tubuh kita. Ya, kita harus paham sekali tubuh kita. Artinya kalau kita ngerasa nggak fit jangan, apalagi ragu, jangan. Ya, itu bisa menguatkan imunitas. Ini keren kan?